Tiga pengumuman penting malam ini bagi pensiunan PNS. Siap-siap mulai besok Rabu tanggal 14 Mei 2025. Pensiunan wajib melakukan hal berikut ini menjelang bulan Juni 2025. Informasi kedua, Sri Mulyani tegaskan siap-siap berikut komponen gaji K13 yang akan dicairkan untuk pensiunan. Dan informasi utama malam hari ini, revolusi dana pensiun PNS. Pesangon pensiun 1 miliar siap, para pensiunan semakin sejahtera. Kita masuk di informasi terkait dengan pencairan gaji K13 terlebih dahulu sebelum informasi mulai besok tanggal 14 Mei dan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Gaji K13 untuk pensiunan PNS semua golongan akan segera dicairkan. Sekarang sudah tanggal 13. Artinya sekitar 18 hari lagi menjelang memasuki bulan Juni. Pencairan gaji K13 untuk pensiunan PNS akan dilakukan oleh Taspen. Melalui PMK nomor 23 tahun 2025, Sri Mulyani mengatakan, jika gaji 13 pensiunan PNS, golongan 1, 2, 3, dan 4 akan dicairkan paling cepat pada bulan Juni 2025. Pemberian gaji K13 kepada pensiunan PNS merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian para pensiunan. Harapannya, dengan gaji 13, para pensiunan PNS mendapatkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru. Tahun 2025, pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 akan menerima gaji K13 secara penuh dan akan langsung masuk ke rekening masing-masing tanpa potongan. Untuk mengecek gaji K13, pensiunan PNS dapat melakukannya dengan cara menginstal aplikasi Andal by Taspen. Aplikasi Andal juga digunakan untuk melakukan autentikasi. Nah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Sri Mulyani melalui PMK nomor 23 tahun 2025, berikut ini komponen tunjangan dalam gaji K13 untuk pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, gaji pokok. Untuk gaji pokok sendiri masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2025. Karena hingga saat ini pemerintah masih belum mengumumkan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Golongan 1 mendapatkan gaji pokok tertinggi di angka 2.256.700. Golongan 2 gaji pokok tertinggi mencapai 3.078.700. Golongan 3 gaji pokok tertinggi mencapai 4.029.600 dan golongan 4 tertinggi mencapai 4.957.100 rupiah. Selanjutnya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Nah, itu informasi terkait dengan pencairan gaji K13 yang ditegaskan oleh Sri Mulyani. Informasi penting bagi pensiunan mulai besok tanggal 14 Juni 2025 hari Rabu. Karena hari Rabu besok adalah hari mulainya bekerja bagi Bapak Ibu yang mau melakukan pengurusan ke kantor cabang Taspen atau mitra bayar, silakan melakukan pengurusan mulai besok tanggal 14 Juni 2025. Karena besok hari Rabu kantor-kantor sudah mulai buka kembali selepas hari libur nasional atau cuti bersama kemarin. Itu ya. Dan informasi utama terkait dengan revolusi dana pensiunan PNS. Skema pesangon pensiun 1 miliar siap mensejahterakan para pensiunan. Kapan mulai dibayarkan? Pemerintah tengah menggodok skema baru untuk dana pensiun bagi pegawai negeri sipil. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Menpan RB serta Kemenkyu sedang membahas mekanisme yang memungkinkan para pensiunan tetap memperoleh pendapatan yang stabil setelah masa baktinya selesai. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah sistem fully funded yang memungkinkan akumulasi dana pensiun hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Dalam skema ini, setiap 3 bulan PNS akan dikenakan iuran yang dipotong dari gaji mereka. Iuran tersebut juga akan mendapatkan kontribusi dari pemerintah melalui APBN. Dana yang terkumpul kemudian akan dikelola oleh lembaga khusus seperti Taspen. Dengan demikian, pensiunan tidak hanya mengandalkan dana bulanan, tetapi juga memiliki tabungan yang bisa diterima sekaligus saat mereka memasuki masa pensiun.
Seorang pegawai yang bekerja selama 20 hingga 30 tahun dapat mengumpulkan dana yang signifikan melalui mekanisme ini. Sebagai contoh, jika seorang pegawai memiliki potongan pensiun sekitar 5 juta rupiah per bulan, maka dalam 1 tahun, dana yang terkumpul sudah mencapai 60 juta rupiah. Jika dikalikan selama 20 tahun, maka jumlah yang diperoleh bisa lebih dari 1 miliar rupiah. Skema fully founded ini berbeda dari mekanisme sebelumnya, di mana PNS hanya mendapatkan dana pensiun dalam bentuk tunjangan bulanan setelah pensiun. Dalam skema baru ini, mereka memilih opsi untuk menerima dana tersebut dalam 1 kali pembayaran atau memilih pencairan secara bertahap sesuai kebutuhan. Nah, jadi kalau di sini ada beberapa informasi bahwa dana 1 miliar itu bisa dalam 1 kali pembayaran atau memilih pencairan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam sistem ini adalah besaran iuran yang akan digunakan atau yang dikenakan kepada PNS selama masa kerja. Nah, ini yang jadi penting nih, karena beberapa sumber mengatakan iuran ini akan mulai diberlakukan atau semenjak masa aktif bekerja. Pemerintah perlu memastikan bahwa potongan ini tidak terlalu membebani pegawai aktif, sekaligus tetap mampu menyediakan dana yang cukup bagi mereka saat pensiun nanti. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, Taspen telah mengembangkan sistem yang memungkinkan PNS untuk memantau jumlah iuran yang mereka bayarkan, kontribusi dari APBN, serta perkiraan jumlah dana yang akan diterima saat mereka pensiun. Penerapan skema fully founded ini bertujuan untuk menciptakan sistem pensiun yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Dengan adanya akumulasi dana yang dikelola sejak dini, beban keuangan negara di masa depan dapat dikurangi, sekaligus memberikan kepastian bagi para pensiunan dalam menikmati masa tuanya. Di sisi lain, ada juga opsi tabungan tambahan bagi pegawai yang ingin mengalokasikan dana yang lebih besar untuk persiapan pensiun mereka. Melalui mekanisme ini, setiap pegawai dapat menentukan besaran tabungan tambahan yang mereka inginkan, sehingga nantinya mereka bisa mendapatkan jumlah yang lebih besar saat memasuki masa pensiun. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam sistem ini. Salah satunya adalah bagaimana mekanisme pencairan dana yang optimal agar tetap memberikan manfaat yang maksimal bagi para pensiunan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan fleksibilitas dalam pencairan dana bagi pegawai yang memiliki kondisi khusus. Lantas kapan pencairan fully founded ini akan diberlakukan? Hingga saat ini, pada malam hari ini pemerintah masih belum menerbitkan kapan mulai diberlakukan fully founded ini. Artinya, atau dalam kata lain, pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan fully founded ini. Kita masih memantau terus terkait dengan perkembangan terbarunya. Itulah informasi kita pada malam hari ini.